Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Hadis rawahu Imam Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dalam satu hadis riwayat Imam Al-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwa ahabbun nas ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bisa menebarkan kemanfaatan di antara manusia. Wa ahabbul a'mali ila Allah ta'ala, dan sebaik-baiknya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Ketika engkau bisa memasukkan kebahagiaan ke dalam diri seorang muslim, takshifu anhu qurbanah, yang dengan kebahagiaan itu kemudian engkau membebaskannya dari segala wujud kesulitan, au taqdi anhu dainah, atau dengan kebahagiaan itulah kemudian engkau melunaskan hutang-hutangnya, au taqdu minhu ju'a, atau dengan kebahagiaan itulah engkau usir rasa lapar dari kehidupan. Wa bi an amshiya maka akhi fi hajati, dan ketika aku keluar untuk memenuhi kebutuhan saudaraku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khair, maka itu jauh lebih baik. Wa ahabbu ilayya min an a'takifa bi hadzal masjid syahran, dan itu jauh lebih aku sukai dibandingkan aku harus beriktikaf di Masjid Nabawi ini selama 1 bulan. Maka sudah ini hafizahullah. Hadis ini menggambarkan bagaimana mulianya seorang mukmin yang mampu memberikan kemanfaatan. Bahkan kemanfaatan yang dia bagikan itu bernilai jauh lebih besar dibandingkan beriktikaf di Masjid Nabawi. Tapi mungkin masyarakat muslimin hafizahullah, sebagian kita mungkin beranggapan bahwa bagaimana mungkin saya bisa melepaskan kehidupan saudara dari lingkungan kesusahan? Wong saya sendiri susah. Bagaimana mungkin saya bisa melunasi utang kawan-kawanku? Wong saya sendiri juga terlilit utang. Mana bisa saya membebaskan orang lain dari lapar? Wong saya sendiri juga lapar. Maka sudah sini hafizahullah. Bapak Ibu, poin terpenting dari hadis ini adalah bukan banyaknya harta untuk bisa kita bebaskan seseorang dari kesusahannya, kita lepaskan dia dari kelaparannya, kita keluarkan dia dari hutang-hutangnya. Tapi poin terpenting adalah bagaimana setiap kita dengan posisi masing-masing, dengan porsi dan kadar kemampuan masing-masing, tetap bisa memberikan kemanfaatan sekecil apapun. Maka sudah muslimin hafizahullah, disitulah makna
dari ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, bahkan kata kecil itu Allah gambarkan dengan bentuk lafaz kata dzarrah. Bapak Ibu, apa arti dzarrah? Dzarrah itu bermakna anak semut. Kita tidak bisa membayangkan berapa berat dari semut. Ini anaknya semut, maksudnya ini hafizatullah. Kalau semut saja ditaruh di timbangan dan menggerakkan timbangan sama sekali, apalagi anaknya semut. Dalam makna yang berbeda, dzarrah itu adalah ketika di tangan kita ada debu, kita tepukkan itu, kemudian debu itu berterbangan. Maka debu-debu kecil yang berterbangan itulah dzarrah. Atau ketika kemudian kita melihat ada cahaya matahari masuk, kemudian ada benda-benda kecil yang berterbangan, itulah dzarrah. Maka sudah disini maka tidak harus mengenyangkan saudara yang lain, tidak harus melunasi hutang-hutangnya, tidak harus juga melepaskan dia dari segala wujud kesulitan. Maka dengan porsi kemampuan kadar potensi pribadi sekecil apapun itu, Allah akan bayarkan dengan bayaran mahal. Ma'asyil muslimin hafizahumullah. Ada banyak dalil-dalil yang mendukung itu. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangunkan masjid untuk Allah, ikhlas karena Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Tapi apakah harus satu bangunan utuh? Tentu. Tapi apakah harus itu? Tentu tidak. Karena di dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa waman bana lillahi masjidan kamafhasi qataratin aw asfar banallahu lahu baitan fil jannah. Dan barang siapa yang membangunkan untuk Allah rumahnya, masjidnya, meskipun hanya sebesar sarang burung, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Salah satu pemahaman para muhaddisin, sebesar sarang gunung itu bermakna meskipun hanya satu batu bata yang kita sumbangkan untuk pembangunan masjid, itu tentu sesuai kemampuan. Meskipun hanya mungkin satu sekop pasir untuk membangun pembangunan masjid, tapi itu sesuai kadar kemampuan. Maka seperti itulah Allah bangunkan untuk kita rumah itu. Begitu pula ma'asyil muslimin hafizahumullah ketika dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "La tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Jangan engkau remehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun itu dalam wujud senyuman yang engkau berikan untuk saudaramu di saat engkau berjumpa dengannya. Begitu pula ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan Bapak Ibu dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "La yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbin tayyib." Tidaklah seseorang itu bersedekah meskipun hanya dengan satu butir kurma dari pekerjaan dia yang halal, illa akhadha Allahu biyamihi, kecuali Allah pasti akan menyambut dan menerima pemberian itu dengan tangan kanannya yang mulia. Fayurabbiha, dan kemudian Allah akan jaga sedekah dalam wujud satu butir kurma itu, dan kemudian dijaga, dipelihara kama yurabbi ahadukum faluwa wa qalusa, sebagaimana seseorang di antara kalian memelihara anak kuda untuk membesar menjadi kuda, anak onta untuk tumbuh menjadi onta dewasa yang besar, hatta takun mislal jabal al-a'zam, sampai kemudian sedekah dalam wujud satu butir kurma itu
betul-betul menjadi jauh lebih besar daripada gunung. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bapak Ibu, maka jangan melihat hanya satu butir kurma yang kita persembahkan, bukan dilihat satu butirnya. Tapi ketika satu butir kurma itu yang dilihat oleh Allah adalah berapa zarrah yang terkandung dalam satu butir kurma. Bukan hanya satu biji ote-ote, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, tapi berapa zarrah itulah yang Allah hitung. Berapa butir tepungnya, berapa butir cambarnya, berapa irisan wortelnya, berapa kemudian jumlah nutrisi yang ada di dalamnya. Bukan satu butir ote-otenya, tapi kandungan zarrah itulah yang Allah nilai. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sebesar itulah yang Allah bayarkan kepada kita. Bisa saja kita tidak bisa membangunkan untuk Allah masjid, tapi kita menjaga, merawatnya, membersihkannya. Mungkin kita hanya menjaga kerapian sandal dengan kita tata sandal itu dengan rapi. Mungkin kita hanya bisa untuk memandangkan azan, mungkin kita hanya bisa untuk menjadi imam. Kita tidak bisa membangun masjid yang megah, tapi sekecil apapun yang kita lakukan untuk Allah, maka zarrah yang terkandung dalam setiap kebaikan yang kita hadirkan, itulah yang dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullah, tidak perlu berkecil hati ketika kita hanya mampu melakukan kebaikan yang sedikit, karena sedikit itu pun pasti lebih banyak dari zarrah yang Allah bayarkan mahal untuk setiap kebaikan kita. Semoga bermanfaat. Usikum ba'idaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.